Kisah hidup Raja Lobengula, penguasa terakhir Matabeleland, 1870 sampai 1894. Lobengula Humalo lahir sekitar tahun 1836 sebagai anak dari Mzilikazi, pendiri kerajaan Matabeleland yang kuat di wilayah yang kini dikenal sebagai Zimbabwe. Sejak kecil, Lobengula hidup dalam bayang-bayang ayahnya, seorang pemimpin militer yang karismatik dan tangguh, yang memisahkan diri dari kerajaan Zulu di Afrika Selatan dan memimpin pengikutnya ke utara, membentuk kerajaan baru yang kuat di Matabeleland. Masa muda dan persiapan menjadi raja, Lobengula tumbuh sebagai seorang pemuda yang cerdas, kuat, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ia belajar tentang taktik perang, diplomasi, serta tradisi dan hukum adat bangsa Ndebele. Walaupun ia bukan satu-satunya anak Mzilikazi, ia dikenal sebagai pewaris yang paling pantas, karena sikapnya yang bijak dan wibawa alamiahnya. Ketika Mzilikazi wafat pada tahun 1868, muncul konflik internal dalam suku mengenai siapa yang akan menjadi penerus. Setelah masa transisi dan ketegangan, Lobengula akhirnya diangkat sebagai raja kedua Matabele pada tahun 1870, melalui sistem seleksi tradisional yang dilakukan oleh para kepala suku. Pemerintahan Raja Lobengula. Sebagai raja, Lobengula memerintah dari ibu kota kerajaan di Bulawayo. Ia adalah sosok pemimpin yang memadukan kekuatan dan kebijaksanaan. Pemerintahannya ditandai oleh stabilitas internal dan penguatan struktur kerajaan, perlindungan terhadap rakyat melalui sistem militer yang kuat, kehati-hatian dalam hubungan dengan bangsa Eropa, khususnya para pedagang dan misionaris yang mulai berdatangan. Namun, situasi mulai berubah pada tahun 1880-an ketika Inggris menunjukkan minat besar terhadap wilayah Matabeleland karena potensi sumber daya alam, terutama emas. Traktat dan penipuan oleh Inggris. Pada tahun 1888, seorang pengusaha Inggris bernama Cecil Rhodes mengirim agen-agen seperti Charles Root untuk bernegosiasi dengan Lobengula dalam keadaan penuh tekanan dan dengan pemahaman terbatas tentang perjanjian-perjanjian tertulis dalam bahasa Inggris. Lobengula menandatangani Root Concession, sebuah dokumen yang memberikannya kompensasi namun juga memberikan hak eksklusif kepada Rhodes untuk mengeksplorasi dan menambang sumber daya di wilayahnya. Lobengula segera menyadari bahwa perjanjian itu menjebaknya dan digunakan oleh Rhodes untuk mendapatkan piagam kerajaan Inggris dan mendirikan British South Africa Company (BSAC). Perlawanan dan akhir hidup. Merasa ditipu, Lobengula mencoba memperingatkan pemerintah Inggris dan bahkan mengirim utusan ke Ratu Victoria di London, tapi tidak berhasil membalikkan keadaan. Pada tahun 1893, Inggris dan BSAC meluncurkan invasi militer ke Matabeleland. Meskipun pasukan Ndebele berani dan terlatih, mereka kalah oleh teknologi superior seperti senapan mesin Maxim Gun. Lobengula memilih tidak menyerah. Ia memerintahkan rakyatnya untuk membakar Bulawayo agar tidak jatuh ke tangan musuh, lalu melarikan diri ke utara bersama pengawalnya dalam upaya menyelamatkan kerajaan. Namun, dalam pelarian yang keras dan penuh penderitaan, Lobengula wafat pada awal tahun 1894, kemungkinan akibat penyakit atau kelelahan. Lokasi makamnya tidak diketahui secara pasti hingga kini, dan menjadi bagian dari misteri sejarah Afrika. Warisan Lobengula. Meskipun kerajaannya ditaklukkan, Lobengula dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Ia adalah pemimpin yang cerdas, berani, dan berusaha melindungi rakyatnya dari tipu daya kekuatan asing. Warisannya hidup dalam sejarah dan budaya Zimbabwe modern.